benarkah pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum ini melakukan aksi peledakan ini murni karena kesepihan atau korban perundungan, ataukah kemudian ada dugaan radikalisasi sunyi di sekolah? Pelaku yang sejenis ini memang selalu merasa dia kesepian. Makanya tidak boleh menormalisasi bullying di sekolah itu. Saya dari awal mengatakan anak ini tidak terhubung dengan jaringan. Tapi kalau terinspirasi untuk melakukan aksi kekerasan, iya, beda. Kan beberapa anak ketika kesepian, pintu masuknya misalnya game online, kecanduan, atau pornografi, kecanduan. Itu kan banyak kasus gitu. Nah, dia tampaknya kecanduan bagian yang Konten kekerasan. konten kekerasan. Usulan saya, sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, anak ini ya harus disidangkan supaya kita bisa tahu ekstraksi di dalam kepalanya itu apa. Bagi saya ada kegagalan di pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan di sekolah. Halo, kembali lagi di On Point with Adisy Larasati. Ada beragam topik yang patut diperbincangkan dan juga disorot publik di pekan belakangan ini. Apalagi kalau bukan salah satunya adalah peristiwa ledakan yang dilakukan oleh seorang pelajar SMA Negeri 72 Jakarta, tepatnya di wilayah Kelapa Gading. Dan saat ini statusnya anak tersebut sudah anak berkonflik dengan hukum. Benarkah pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum ini melakukan aksi peledakan ini murni karena kesepihan atau korban perundungan, ataukah kemudian ada dugaan radikalisasi sunyi di sekolah? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber saya di studio digital Kompas TV On Point with Adisy Larasati. Sudah ada Bung Islah Bahrawi selaku Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di On Point with Adisy Larasati ya untuk pertama kalinya ya. Pertama kali. Oke, kemudian juga ada Bu Retno Listiarti, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, juga pernah menjabat sebagai Komisioner KPAI di periode 2017 hingga 2022, pemerhati anak dan juga pendidikan. Ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat juga ya Mbak? Sehat, insya Allah. Nah, kita harus membahas ini dan menjadi alarm juga bagi kita gitu ya, peringatan juga bagi kita supaya kita juga bisa memberikan perhatian begitu apa yang saat ini terjadi terhadap anak-anak kita. Mengapa seorang pelajar yang masih di bawah umur pastinya bisa melakukan aksi peledakan yang akhirnya banyak sekali korban di sana, korban luka teman-teman di sekolah SMA Negeri 72 Jakarta. Tapi yang kemudian pertanyaan saya adalah, mungkinkah anak berusia di bawah umur masih 16 tahun begitu ya, kelas 12, melakukan ini karena faktor kesepian, perundungan, ataukah kemudian ada mentor lain di sini? Saya nih. Pak Islah. Jadi kalau kita melihat kejadian seperti ini, memang seorang anak itu tidak pernah berdiri di ruang hampa ketika dia melakukan kekerasan, apalagi anak-anak not even 18 years old gitu ya. Jadi dia pasti ada pengaruh-pengaruh yang entah faktor ideologis atau faktor karena dia itu terinspirasi atau karena faktor broken home atau karena korban bullying dan sebagainya. Ini sangat kompleks memang. Tapi kalau dibilang ini hanya karena kesepian lalu dia kemudian melakukan aksi-aksi seperti ini, ya enggak juga. Ada faktor ideologis dalam konteks ideologis non agama atau faktor-faktor ada semacam circumstances gitu ya yang mempengaruhi seorang anak. Sejak awal ketika saya ditanya oleh Kompas TV waktu itu, jauh sebelum hasil lidik dari polisi bicara, saya langsung mengatakan yang jelas ini bukan terorisme konvensional. Ini bukan terorisme konvensional? Bukan, tidak berbasis jaringan. Kenapa? Dia lebih kepada target yang sangat jelas, SMA 72 di dalam satu komplek militer di Kodamar. Kalau terorisme konvensional tidak akan menyerang SMA 72, dia menyerang kantor militernya. Karena di mata teroris konvensional itu justru militer dan polisi itu adalah kaki tangan negara yang harus dibuntungi lebih dulu. Kenapa kok SMA 72? Saya waktu itu mengatakan ini ada resiliensi antara pelaku dan situs targetnya. Entah dia karena sakit hati kepada guru, dia sakit hati kepada teman-temannya, atau dia menganggap bahwa
sekolah itulah yang membuat dia itu kemudian membuat dia itu teralienasi dari hal-hal yang normal, sehingga dia kemudian menormalisasi kehidupan yang lebih oriented kepada kekerasan. Tapi kalau melihat kejadian-kejadian sejenis, nggak apa-apa, rada panjang ya. Bahkan kita ngobrol santai ya, sampai serius sih. Kalau melihat dari kejadian sejenis di beberapa negara, memang tidak melulu soal bullying, tidak melulu soal lone actor seperti anak ini sebenarnya. Tapi dia juga ada terpengaruh oleh satu, yang paling saya takutkan adalah terpengaruh oleh satu situs komunitas yang lebih mengarah kepada having fun by violence. Jadi dia merasa dia terstimulasi untuk melakukan kekerasan karena dia berada di lingkungan yang sangat mengapresiasi kekerasan. Contoh, ketika ini terjadi pada tanggal 7 November kemarin, saya langsung melihat apakah pernah ada kejadian sejenis pada tanggal yang sama. Dan hasilnya? Dan hasilnya pernah ada kejadian yang sama di Finlandia, di Jokela High School namanya. Jadi Jokela High School ini adalah sekolah SMA yang punya motif sejenis yang sama dari pelakunya. Dia terinspirasi dari kejadian yang sama sebelumnya dari Columbine di Amerika, di mana 2 orang anak di Columbine waktu itu melakukan killing spree. Dan di Jokela juga melakukan killing spree menggunakan senjata api. Di Indonesia senjata api aksesnya sangat susah. Lalu kemudian saya berusaha menganalisis, karena kebetulan saya bekerja sebagai tenaga ahli di Densus 88 selama kurang lebih 5 tahun. Jadi saya biasa melakukan analisis lalu kemudian mengkomparasi dengan kejadian lain. Dan betul pada tanggal 7 November tahun 2007 pernah ada kejadian yang sama, menyerang sekolahnya sendiri. Menyerang sekolahnya sendiri karena dia sakit hati kepada teman-temannya, sakit hati kepada guru-gurunya, termasuk juga ke kepala sekolahnya. Dan di lain sisi dia tergabung di dalam satu komunitas, di dalam satu grup. Waktu itu 2007 masih zamannya BlackBerry dan Yahoo Group, belum media sosial, belum sesemarak hari ini. Dan mereka itu berusaha distimulasi di grup itu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Berarti ada orang yang memang sengaja memanfaatkan itu? Ada yang memanfaatkan itu. Satu hal lagi yang harus kita perhatikan dari ABH ini, anak berkonflik dengan hukum yang di SMA 72 ini, dia tidak mungkin melakukan eksperimen untuk membuat bahan peledak itu kalau tidak ada tutorialnya. Artinya ada orang yang berusaha menyodorkan tutorial cara membuat bom sehingga dia terfasilitasi untuk melakukan aksi kekerasan itu. Dan Anda melihat anak yang berkonflik dengan hukum ini masuk ke dalam komunitas? Saya kalau melihat dari kejadian dari Jokela dan kemudian nama pelakunya Auvinen. Auvinen itu di Finlandia. Jadi dia terinspirasi dan kemudian menumpahkan rasa kekesalannya kepada sekolah itu karena dia terinspirasi oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Dia copycat. Dan anak ini yang saya takutkan, si ABH yang di SMA 72, ini juga melakukan copycat yang sama. Kalau mau dibilang perundungan, mungkin dari semua anak SMA, dan saya juga pernah mengalami hal-hal yang bersifat bullying itu ya. Artinya sebenarnya mudah untuk melakukan move on sebenarnya. Cuma yang paling saya takutkan dari anak ini adalah terinspirasi dan menjadi copycat dari kejadian-kejadian sejenis di masa lalu yang kemudian ditumpahkan ke hari ini. Bisa jadi dia mungkin broken home, kalau yang saya lihat ibunya katanya kerja di luar negeri. Dan dia tinggal bersama bapaknya dan mungkin bapaknya juga kerja sehingga engagement dengan orang tua mungkin kurang. Oke, that's it. That's okay gitu. Itu bisa menjadi salah satu alasan gitu. Tapi saya curiga justru ini Jokela ini juga terjadi di SMA 72. Auvinen ini juga terjadi terhadap ABH yang hari ini sudah kita ditetapkan sebagai ABH tadi. Ini yang menjadi satu concern kita bahwa kita ya ke belakang ini harus betul-betul negara harus hadir untuk memberikan konseling kepada anak-anak muda kita. Tapi kalau menurut Anda ABH ini, anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak melakukan peledakan ini sampai akhirnya merakit bom ini sendirian? Ada mentor, Anda melihat itu? Atau ada yang memanfaatkan itu? Kalau secara fisik mungkin saja sendirian. Karena saya dari awal menyebutnya ini lone actor. Lone actor. Lone actor itu adalah dia melakukan aksi kekerasan itu sendirian. Kalau dia kemudian terinspirasi dan ada yang menstimulasi, ada yang mendorong, ada yang menyemangati untuk melakukan kegiatan
untuk melakukan aksi kekerasan itu sangat mungkin. Oke. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi karena sebegitunya. Tapi gini, anak ini kan bisa dikatakan punya kecerdasan di atas rata-rata, begitu ya, IQ-nya juga di atas 100, tapi kemudian anak ini, anak berkonflik dengan hukum ini, anak IPS bukan anak IPA. Betul. Iya kan? Berarti dia benarkah dia mampu untuk membuat itu sendiri, atau kemudian Anda melihat ada invisible hand yang kemudian menjadi mentor? Ya, memang ABH ini dia jurusannya IPS gitu kalau di SMA-nya. Nah, memang berarti kan mungkin tidak mendalami banget kimia misalnya dengan fisika, tapi kemudian tadi betul dia sendiri kan ngaku kalau itu dari tutorial ya, YouTube, dan YouTube-nya itu dalam bahasa Inggris. Karena memang anak ini juga jago sekali bahasa Inggris. Nah, lalu kalau membuatnya sendiri atau tadi ya memesan lewat online dan lain-lain, misalnya dilakukan semuanya sendiri, ya bisa saja. Tetapi kalau saya melihatnya gitu ya, tadi kita juga sempat ngobrol bahwa dia tidak mungkin melakukan ini tanpa dorongan, maksudnya hanya dari dirinya gitu. Jadi bahkan saya juga menduga gitu ada pemanfaatan dia, karena biasanya betul. Dia. Karena gini ya, predator anak aja kalau di media sosial misalnya untuk kasus kekerasan seksual, mereka itu emang mengincar anak-anak yang galau. Dan lebih diincar lagi adalah anak-anak yang misalnya ayah ibunya tidak lengkap, atau tinggal sama neneknya, agar ketika dia diambil gitu ya, maksudnya kopi darat kemudian diambil dan terjadi TPPO, itu nggak langsung dicari. Jadi dikiranya sama ininya, oh lagi main kesini kali, oh dia juga kadang-kadang nggak pulang seharian. Nah, untuk TPPO kan bisa segera berpindah lokasi dan akhirnya dia lolos ke luar negeri gitu dengan dokumen yang diubah gitu ya, anak-anak tapi tidak jadi anak-anak. Nah, dalam kasus ini saya juga melihat gitu ya, bentuk-bentuk yang tadi di media sosial itu bisa jadi kegalauan dia, cara dia foto, karena yang tadi Bapak cerita ya, gayanya para peneror anak yang melakukan peledakan kepada sekolahnya itu kan ada di media sosial dia. Jadi fotonya dia disandingin kan, jadi dia bergaya persis dengan si pelaku yang di Finlandia itu. Nah, tapi kemudian itu persis sama gayanya, senyumnya, gerak tubuhnya itu kemudian dia sandingkan. Jadi memang betul dia terinspirasi itu sangat kuat. Nah, disinilah kalau saya melihat tadi ya, ini emang dia bisa jadi incaran. Maksudnya ditangkap nih, oh nih galau, ini kayaknya potensi kita nih memasukkan pengaruh-pengaruh gitu ke anak ini, dan nampaknya berhasil, dan saya yakin ini kan prosesnya cukup lama gitu. Kalau ngelihat media sosialnya yang memang belum di private waktu itu ya, itu memang terlihat banget dia itu namanya senjata walau mainan, itu dia koleksinya banyak sekali kan, nampak di situ gitu. Dan diakui juga sebenarnya kan oleh polisi bahwa dia sendiri dia juga senang sekali melihat film-film penuh kekerasan, kemudian juga melihat situs-situs sebenarnya yang ada kaitannya juga dengan kekerasan gitu. Nampaknya dia memang memilih itu karena dia mungkin bagi dia nih kayaknya tepat untuk dia, namanya anak ya. Anak tuh kan belum dewasa ya, termasuk otaknya kan juga masih berproses untuk matang gitu. Jadi kan resiko, dampak dan lain-lain itu kan kadang nggak nyampe juga gitu. Maksudnya belum pada tahap yang analisa tinggi seperti orang dewasa kan gitu. Jadi bagi dia kan pemenuhan rasa di dirinya aja gitu. Jadi anak-anak umur segini kan memang salah satu dominan perasaannya sangat kuat gitu. Jadi ketika merasa terasing, tidak dihargai, atau sendiri tadi, kesepian dan lain-lain, itu hanya menjadi salah satu faktor. Itu pasti faktor juga yang mempengaruhi. Tapi bukan kalau faktor utama menurut dominan gitu kali ya, faktor dominan atau tidak. Ya pintu masuknya bisa itu dulu kalau menurut saya. Jadi ketika dia tadi kesepian, diolok-olok dan lain-lain, dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasa. Nah ini kan pintu masuknya, terus galau-galaunya di media sosial. Muncullah kemudian hal-hal yang mendukung dia kemudian dekat dengan kekerasan gitu. Nah, karena kan dia juga mungkin kalau betul bully terjadi, ya mungkin bisa kan
atau dia mengalami bentuk-bentuk kekerasan yang lain, verbal dan lain-lain, kita juga tidak tahu dalam proses hidup dia. Nah itu kan akan menguatkan dia gitu. Oh gini ya cara memperlakukan orang. Oh kalau kita nggak suka ya dimaki lah, dicaci lah, dilakukan perbuatan-perbuatan begini. Kan dia belajar juga. Anak kan meniru apa yang dia alami dan yang dia lihat. Jadi menurut saya ini kan sebuah proses panjang. Apakah pemicunya apa? Bisa jadi kan nih mungkin menjadi satu faktor dominan atau tidak, itu pintu masuk kalau bagi saya. Tetapi kemudian itu akhirnya keasikan dia. Kan beberapa anak ketika kesepian, pintu masuknya misalnya game online, kecanduan, atau pornografi, kecanduan. Itu kan banyak kasus gitu. Nah dia tampaknya kecanduan bagian yang konten kekerasan. Konten kekerasan. Karena mungkin jadi asik bagi dia, kan jadi candu akhirnya. Oke. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, kalau anak berkonflik dengan hukum ini merasa kesepian, kemudian ada rasa kemarahan, ada rasa kekecewaan, kemudian akhirnya menaruh beberapa bom di beberapa tempat di lokasi di SMA Negeri 72 Jakarta ini, kan bisa aja ya udah saya taruh di orang-orang yang saya nggak suka. Saya marah sama dia, saya kecewa sama dia, tapi tanpa melukai dirinya sendiri. Anda melihat ada pola yang agak sedikit unik di sini? Nggak unik sih, sama aja. Sama aja? Itu sangat standar di kejadian-kejadian serupa di banyak tempat. Meskipun di Indonesia pertama kali, tapi hampir semua pelaku kekerasan yang seusia si ABH ini, memang pada akhirnya dia akan melukai dirinya sendiri. Dan bahkan menembak kepalanya sendiri. Oh dan dia juga menargetkan semua gitu ya, jadi nggak harus orang yang menyakiti dia setelah dia melakukan killing spree, penembakan kepada orang lain, pada akhirnya dia akan menyakiti dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena dia terinspirasi oleh idolatri sejenis yang pernah terjadi sebelumnya. Makanya saya curiga anak ini dia berada di satu grup yang sama secara online, secara digital, ya internasional, rata-rata internasional. Coba bisa dibayangkan seperti kejadian di Jokela ini, Aufinen ini ternyata dia punya jaringan internasional yang biasa mengagung-agungkan kejadian di Columbine sama di Virginia Tech School yang memang berupa sikap-sikap pemberontakan terhadap sekolahnya sendiri. Termasuk kejadian 1 tahun setelah Jokela itu terjadi di Haukajoki namanya, di Finland juga. Dilakukan oleh Matisari nama pelakunya. Dan dia juga masih umur 18 tahun. Dan Anda melihat si ABH ini, anak yang berkonflik dengan hukum ini, masuk ke dalam komunitas ini? Jangan-jangan iya, karena kalau berapa potensinya menurut Anda? Sangat besar. Karena kalau melihat dari pola yang sama, karena saya meyakini anak ini juga terinspirasi dari kejadian sebelumnya dan dia terstimulasi juga untuk melakukan itu. Saya yakin ini juga terhubung dengan karena kalau dari hasil temuan polisi kan dia masuk ke dark web sama deep web. Jadi mungkin aja dia ada grup seperti itu di Telegram. Dan kalau dilihat dari polanya semuanya sama. Dia mengidolatrikan dari pelaku-pelaku kekerasan di banyak negara, lintas umur, lintas usia. Makanya di senjatanya ada Brenton Tarrant, ada Bisone, ada 14 Words. Itu kan sebenarnya adalah gerakan-gerakan bawah tanah yang lebih ke mesmerizing of violence gitu. Jadi dia lebih kepada pengagungan terhadap aksi kekerasan. Dan saya yakin anak ini pasti juga sudah ngulitin siapa Ted Kaczynski dan sebagainya. Pasti itu. Saya yakin itu. Kalau dilihat dari catatan-catatan digitalnya, dia juga mengagumi Ted Kaczynski. Karena dia juga mengagumi Brenton Tarrant. Karena Brenton Tarrant juga mengagumi Ted Kaczynski. Dan pelaku yang ada di Finlandia dan juga terjadi di Prancis dan juga di beberapa tempat di Amerika termasuk di Florida tahun 2023 kemarin itu juga sama, mengagumi orang-orang yang sama. Jadi kalau mau dibilang ini adalah ideologi agama, ideologi kiri atau kanan, enggak juga. Dia memiliki ideologinya sendiri. Dan kalau kita mengacu kepada pemikiran Ted Kaczynski, karena Ted Kaczynski ini kan terilhami dari seorang filsuf dari Jerman ya, Theodor Adorno. Teorinya dia itu kan memang supaya alam ini tidak mengalami climate change, supaya alam ini tidak rusak, maka populasi harus dikurangi. Sehingga kalau populasi dikurangi, ya artinya dengan cara pembinasaan seperti itu. Dan idolatri seperti ini yang hari ini itu diserap oleh anak muda. Satu hal lagi ya yang ingin saya tekankan di sini. Untuk menciptakan sebuah bom itu tidak harus paham ilmu kimia sebenarnya Bu Retno. Tidak harus.
Kalau dia itu ingin membuat bahan baku bom dengan cara memixing bahan-bahan sehingga dia menjadi chemical product, baru dia harus paham ilmu kimia. Dan itu gampang sekali diperoleh. Bisa informasi diakses. itu tutorialnya, termasuk juga bahan-bahannya. Exactly. Dan bahan itu bisa didapat di e-commerce, belanja online. Dan kalau kita bicara tentang kelompok yang mengagumi kekerasan seperti ini, ya di dalam satu grup misalnya, kelompok diskusi misalnya, itu menjadi satu paket memang antara stimulasi untuk melakukan kekerasan dan instrumen untuk melakukan kekerasan itu memang sudah satu paket. Dihantarkan di situ semua. Oke, termasuk juga ini ya, temuan polisi di rumah anak berkonflik dengan hukum adalah memang ada beberapa catatan harian dari anak berkonflik dengan hukum ini berbahasa Inggris yang mengungkapkan rasa kesepiannya, kemudian rasa kemarahannya dan kekecewaannya. Ini hanya menjadi, menurut Pak Islah dan juga Bu Retno, ini menjadi salah satu saja faktor pendorongnya atau pemicunya. Bu Retno dulu, saya dulu. Saya dulu. Ini biasa sih. Pelaku yang sejenis ini memang selalu merasa dia kesepian. Dan polanya selalu sama? Selalu polanya sama. Meskipun dia sebenarnya mungkin aja nggak kesepian. Menurut saya dia karena kurang sosialisasi. Salah satu kekurangan dari orang tua hari ini adalah ketika anak-anak yang hang out keluar, dia bergaul dengan teman-temannya itu dianggap sebagai pelanggaran moral, sehingga orang tua kadang-kadang lebih suka anaknya tinggal di rumah. Padahal tinggal di rumah itu menjadi sangat bahaya karena dia akan menjadi introvert, fisiknya ada di dalam kamar, fantasi dan halusinasinya jalan-jalan kemana-mana. Itu yang jauh lebih berbahaya. Sementara kalau bersosialisasi, dia bergaul dengan berteman, setidaknya ada absorber. Untuk contoh misalnya, ABH ini misalnya, ketika dia bergaul dengan teman-temannya, dia nongkrong, dia ngejok dengan teman-temannya, setidaknya itu menjadi absorber bahwa ternyata as a human being, dia seharusnya bergaul dan tidak boleh menyakiti orang lain. Gitu. Setidaknya itu menjadi absorber lebih dulu. Gitu. Tapi ya memang, kalau kita lihat Aufin dan kita lihat Matisari, kita juga melihat dari beberapa pelaku yang kemudian sampai hari ini masih hidup, itu bisa dilihat ya di bukunya Jürgens Meyer. Itu memang hampir semuanya rata-rata mengaku kesepian. Padahal sebenarnya dia itu kesepian karena otaknya sudah terjajah oleh berbagai pemikiran orang lain. Jadi dia sudah tidak bisa menjadi dirinya sendiri, tapi dia sudah disetir oleh orang lain. Maka dia merasa kesepian. Wow. Ya. Dan memang kan gini ya, kalau saya ngelihat sih dalam kasus ini ya, anak yang tadi merasa kesepian atau kemudian terpapar gitu ya dengan konten atau hal-hal yang seperti tadi ya, karena itu harusnya bisa dibaca sih sebenarnya oleh lingkungannya. Artinya kalau belum terlambat sampai sejauh itu, sebenarnya kalau diantisipasi dan dideteksi kemudian dipelajari, lah itu sebenarnya bisa dicegah. Bisa dimitigasi. Bisa dimitigasi. Nah, ini kan bisa jadi sebenarnya kayak misalnya dia ngerasa dibully, misalnya ada narasi itu, bisa jadi sebenarnya sebelum masuk sekolah ini juga bisa jadi dia menjadi korban bully di berbagai tempat sebelumnya, bisa aja. Nah, tetapi kalau menurut saya ini adalah satu pembelajaran sebenarnya. Tadi saya sepakat bahwa orang tua sekarang gitu ya, itu kan misalnya fatherless ya, atau bapak ibunya sebenarnya ada, tapi tidak ada komunikasi, tidak ada kontak. Dan betul anak sekarang itu jarang sekali seperti anak dulu bergaul, bermain, berkeringat atau dari kecil gitu. Tapi bermainnya adalah di dalam gitu, dan di dalam kamar. Lalu orang tua juga ngerasa anakku mah anak rumahan, ada di kamar. Padahal berselancar di internet itu justru sangat berbahaya gitu. Nah, harus yang kita dorong kan sebenarnya bergaul, ayo main basket bareng, ayo naik sepeda bareng, atau ada ngapain aja. Nah, itu yang harus nyata. Jadi dia juga nggak, selain nyata juga nggak kesepian, tapi di situ dia juga jadi belajar jadi manusia gitu. Nah, ini yang kemudian para orang tua ini menurut saya penting banget gitu ya untuk membangun tadi hubungan. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara
Sukamantoro bilang kalau kita mau ngedidik anak itu sebenarnya nggak bisa juga mengandalkan sekolah, tapi bahwa lingkungan pendidikan di rumah juga berperan penting, membentuk karakternya dia dulu. Lalu bagaimana kemudian di lingkungan sekolah ini diperkuat gitu. Nah ini kita juga harus belajar bahwa ternyata sekolah harusnya ini ada refleksi, ada introspeksi juga diri gitu, bahwa sekolah kok bisa lolos dan lain-lain, tidak mendeteksi ini, padahal menunjukkan jelas tanda-tanda gitu. Nah kalau sebab gini ya, anak ini kan suka gambar, Pak. Ya. Nah bahkan yang terakhir-terakhir itu kan dia gambar daya rusak pada ruang perpustakaan yang kemudian seperti hancur, kemudian ada darah. Dia juga menggambar bentuk ruangan lain. Padahal dia ini kan jago gambar. Biasanya dia tuh gambar perspektifnya bagus, gambar orangnya juga bagus. Tapi di akhir-akhir itu dia gambar itu. Dan dia bilang bahwa gambar-gambar ini adalah dalam rangka bikin komik gitu. Sehingga kan sebenarnya kita harusnya ngedalemin kan dari cerita-cerita gitu. Misalnya temannya nyeritain atau gurunya tahu. Nah ini kan sebuah tanda sebenarnya dari gambar tadi saja. Tapi saya yakin juga sebelum anak ini datang hari itu kan bawa tas punggung tapi juga bawa tas tambahan. Nah padahal di saat sebenarnya TKA atau tes kompetensi akademik itu baru saja selesai sehari sebelumnya. Itu di hari Kamis. Iya, tapi dia bawa di Jumat itu dia bawa banyak banget gitu. Dan karena senjatanya panjang kan kelihatan juga gitu ya. Tapi ketika salaman di depan, karena sebenarnya semua anak tuh bersalaman ketika masuk di pintu gerbang. Nah itu kan karena itu mainan lalu dianggap nggak, ini kan saja. Iya itu kan jadi kita harus ngelatih kepekaan sebenarnya. Harusnya ini ada memang apa? Tanda-tanda itu memang sudah dikelihatan. Sudah dinotis sama pendidik ya. Cuma tadi peka atau tidak kita menangkap tanda-tanda itu aja gitu. Kan harusnya diantisipasi. Kalau kita bicara Permendikbudristek 46 misalnya tahun 2023, jenis kekerasan itu salah satunya memang ada intoleransi ya, terus diskriminasi gitu, tidak cuma kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis gitu. Bahkan kebijakan mengandung kekerasan pun masuk gitu dalam permen ini. Nah, ini kan sebenarnya untuk membangun sekolah aman. Nah, itu harus sekolah aman yang bebas dari kekerasan yang dimaksud ini. Nah, termasuk kan value yang diyakini anak ini yang kemudian berkembang dengan caranya, tidak punya teman untuk ini ya akhirnya udah asik dengan komunitas itu gitu. Nah ini kan bagi saya ada kegagalan di pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan di sekolah dan juga sebenarnya ya pendidikan masyarakat juga, negara kan juga. Ini gimana nih setelah ini next, jangan sampai kan ya, ini cukup pertama dan terakhir ya, kita berharapnya seperti itu begitu. Dan apa yang menurut Pak Islah perlu didalami lagi dari kasus ini gitu ya, tidak hanya berhenti sampai oh ya dia kesepian, dia korban perundungan, tapi ada hal lagi yang perlu, kok kayaknya nggak cukup sampai di sini ya gitu. Ada hal tanda tanya besar lagi gitu. Menurut Anda bagaimana? Satu hal, langkah pertama menurut saya ABH ini harus disidangkan sesuai undang-undang. Oke. Harus diadili supaya kita tahu isi kepalanya apa. Itu penting itu. Karena nanti dari isi kepala dia itulah akan memunculkan beberapa mitigasi lanjutan untuk yang lain. Itu harus tuh. Karena satu konsepnya Densus, kenapa Densus itu begitu rajin nangkap teroris? Padahal dia belum ada actus reusnya, baru mens rea, baru niatan. Karena Undang-Undang Nomor 21 2018 memang memberikan ruang kepada Densus, baru berniat orang udah bisa ditangkap. Nah, ngukur niat itu kan nggak gampang. Harus ada beberapa klasifikasi. Dia sudah mengumpulkan instrumen, dia sudah melakukan latihan militer, dia sudah mengembangkan jaringan, dia sudah ketemu dengan si A, si B dan seterusnya. Itu adalah indikator-indikator. Kenapa Densus baru tataran mens rea itu sudah bisa nangkep? Bukan untuk menghindari actus reusnya saja, tapi untuk menyadarkan. Jadi Densus itu melakukan penangkapan bukan karena dendam atas nama negara, tapi justru karena ingin menyadarkan mereka. Kalau ini salah. Kalau ini salah, bahwa
ini terutama karena faktor ideologis kan, kalau Densus itu dulu kan karena Islam ekstrim kanan atas nama Islam, meskipun itu bukan Islamnya tapi dia menunggangi Islam, menunggangi agama. Tapi setidaknya ketika dia ditangkap kita punya ruang untuk menyadarkan mereka. Nah, anak ini kalau usulan saya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, anak ini ya harus disidangkan supaya kita bisa tahu ekstraksi di dalam kepalanya itu apa. Itu langkah walaupun ini anak di bawah umur. Ya artinya dengan metodenya kan bisa. Tetap bisa. Di atas 14 tahun, di bawah 18 tahun ada peradilan anak. Itu fungsinya bukan apa, kita ingin tahu isi kepalanya apa. Dari isi kepala anak inilah kemudian kita punya jurus-jurus mitigasi supaya ini tidak menimpa orang lain. Itu satu, itu penting itu. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah sistem kontrol terhadap anak itu sebenarnya tidak ada di dalam negara. Tidak ada di dalam provinsi, kabupaten, RW, RT, tapi justru di satu bejana terkecil dari komunitas kita, namanya keluarga. Rumah ya. Keluarga itulah yang tahu seluk-beluknya seorang anak. Dia bisa melihat gesturnya, dia bisa melihat perkembangan posturnya, bagaimana dia bergaul, teman-temannya siapa saja, perubahan apa sih? Perubahan apa, dan kebijakan-kebijakan parental advisory, parental censorship segala macam itu kan ada di keluarga semua. Jadi kalau seorang anak itu tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya, maka dia itu akan mencari kontrol dari orang lain. Nah, ini yang bahaya nih. Seperti ABH yang di SMA 72, dia lalu menemukan komunitas yang saya curigai ini, saya nggak tahu sih aslinya. Tapi saya yakin ketika kontrol orang tua itu tidak dia dapatkan, dia mencari controller dari satu komunitas lain. Entah itu di dunia maya atau di dunia nyata, tapi saya meyakini ini di dunia maya. Karena dia tahu Brenton Tarrant, dia tahu Bisonnet, dia tahu For Agartha, dia tahu 14 Words. Dia tahu berbagai kejadian-kejadian kekerasan yang dilakukan oleh anak muda di seluruh dunia. Dia tahu Auvinen dan seterusnya. Jadi ini ada satu komunitas yang selalu menstimulasi dia untuk melakukan kekerasan itu. Dia didorong itu. Anak ini cerdas dan kebetulan setiap korban dari orang yang keterpaparan terorisme itu tidak selalu orang bodoh. Dia bisa orang cerdas. Bukan juga hanya orang miskin, bisa juga orang kaya kena. Nah, ini banyak terjadi memang. Orang-orang yang bergabung ke ISIS di Suriah dan Irak pada masanya tahun 2012 itu orang-orang kaya. Ada dokter, ada pilot, ada petani sawit. Dia jual semua asetnya, dapat duit 14 miliar, dia berangkat ke sana. Artinya janji surga. Ya, apapun motivasinya. Tapi setidaknya itu menggambarkan bahwa all human being has a vulnerability in the same word. Kalau dia udah keterpaparan oleh dogma dalam bentuk apapun, dogma ini bukan hanya agama. Kelompok-kelompok pemuja kekerasan seperti yang dialami, yang saya tuduhkan ke anak ini juga bisa bermakna dogma juga. Dogma kekerasan. Dogma kekerasan. Itu yang saya yakini dari anak. Dan yang paling ketiga adalah kehadiran negara. Komdiji terutama, dia harus melototin, dia harus mengklasifikasikan e-commerce-nya seorang anak, e-commerce-nya seorang dewasa, e-commerce-nya usia di atas 60, usia pensiunan. Ini kan sebenarnya e-commerce-nya beda-beda nih. Ketika seorang anak e-commerce-nya yang dibelanjakan itu sesuatu yang aneh, ini kan seharusnya mulai dipantau. Iya, sudah alert ya. Udah alert. Ini anak nih ngapain sih beli serbuk aluminium? Kenapa dia harus beli aseton? Gila aja anak SMA gitu. Nah, satu hal. Nah, ini negara yang memang harus benar-benar. Oh, negara. Kita nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Seorang orang tua aja ngawasin handphone anak, itu juga nggak bakal bisa. Taruhlah misalnya kita nanemin spyware di dalamnya gitu. Tetap aja dia bisa ngakalin. Anak-anak hari ini itu betul-betul lebih pintar dari out of box cara berpikirnya. Jadi itu PR dari Komdiji ya? Komdiji nggak bisa lagi. Itu e-commerce itu memang bagian dari Komdiji, termasuk kalau deep web, dark web kita memaklumi lah. Komdiji juga nggak bisa. Judol segala macam itu kan memang rata-rata menggunakan proksinya dari dark web sama deep web, yang kemudian dihantar lewat WA blasting itu. Tapi setidaknya kalau e-commerce ini kan ruang terbuka bagi Komdiji. Teknologinya juga nggak rumit-rumit amat. Dia bisa kontrol semua orang beli apa.
Ya, negara harus hadir sih. Iya. Negara harus Dan hadir. ditambah anak ini emang jago bahasa Inggris. Jadi emang dia ketika mempelajari tadi yang semuanya pakai menggunakan bahasa Inggris itu sama dia sangat mudah. Karena dia juga aktif berbicara bahasa Inggris. Terus ini bahasa Tahu Inggris. nggak Mbak Retno? Kenapa dia jago berbahasa Inggris? Bisa jadi komunitas Iya. Ya, memang Dia- sudah yang komunitas internasional, inspirasi betul. dia itu memang jadi komunitas internasional. Betul. Saya mengatakan bahwa itu memang internasional. Bagaimana? Karena memang dia jadi punya bahan itu dan makin berkembang jadi mampu. Dan memang tadi kalau kita berbicara tadi hukum ya, memang tetap tentu aja harus ditegakkan ya. Dan anak ini pun bisa kan menggunakan Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, memang kalau di dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk anak yang misalnya terlibat kekerasan seperti ini, anak berhadapan dengan hukum, itu memang kan bagaimanapun di dalam hukum kita itu, di SPPA itu, nanti dia memang hukumannya separuh orang dewasa, gitu. Wah, ini yang menurut saya juga penting adalah kan memang rasa keadilan tentu bagi korban ya, terutama orang tua yang sekarang bicara. Tapi memang yang lebih penting betul bagaimana membuka Mata cara dia berpikir. gitu ya. Terus dari mana sebenarnya ini kan nanti hakim juga bisa menggali gitu ya. Kemudian juga bagi saya ini juga menjadi hal penting untuk gimana nggak terulang kan? Ya. Negara ini yang harus hadir. Risalah sidangnya kan nanti pasti dipegang oleh mahkamah kan. Betul. Dan memang kalau pengadilan anak kan bisa jadi tertutup. Sangat memang harus tertutup kalau Betul. anak ya. Dan nanti dan pun- itu syarat mutlaknya ya. Iya, jadi nggak ada media bisa masuk apa, yang bisa masuk tuh betul-betul terpilih. Misalnya KPAI gitu ya, Iya. itu pun pakai surat tugas, betul. kemudian orang tua, nah atau yang terkait gitu. Kalau misalnya orang tuanya anaknya mau bersaksi nih, yang korban, maka orang tua baru bisa hadir di situ. Tapi mengikuti sidang pun nggak bisa gitu dalam hati setiap sidang. Jadi memang tertutup banget dan terpilih banget untuk masuk. Nah itu memang ketentuan sih dalam Undang-Undang SPPA. Terakhir Bu Retno, peran sekolah untuk menciptakan sekolah yang aman. Apa yang kemudian harus bukan harus ya, belum dilakukan sampai saat ini? Ya sebenarnya gini, kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu memang punya program namanya Sekolah Aman. Dan Sekolah Aman ini sebenarnya udah lama gitu. Nah lalu pemerintah menyiapkan perangkat. Sekolah Aman itu di dalam hal ini adalah punya regulasi namanya Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dan ini bagus banget, benar regulasi ini udah berapa kali sebenarnya diubah untuk disempurnakan. Nah tapi intinya adalah membangun sistem. Salah satunya yang kelemahannya di kita saat ini adalah diperintah suruh bikin kanal pengaduan itu belum dilakuin. Dan kanal pengaduan tidak boleh tunggal. Ya artinya tidak hanya untuk sekolah itu, tapi misalnya dinas terkait itu juga bisa contoh untuk dinas PPA. Nah lalu yang kedua adalah online. Karena kalau itu bentuknya ruangan, anak-anak juga tetap nggak berani karena terlihat kan oleh para pelaku. Nah jadi bentuknya itu memang harusnya online. Nah lalu ada tim PPK dibentuk di sini. Nah tim PPK itu adalah gabungan antara perwakilan orang tua dengan guru. Dan si tim PPK ini itu tuh wajib menangani kasus-kasus kekerasan dengan melindungi korban, saksi, dan termasuk anak pelaku. Lalu kemudian di situ tuh betul-betul bekerjanya tuh senyap dalam arti penuh kerahasiaan. Nah prinsip-prinsip ini Tidak yang mengkonfrontasi. belum bisa dilaksanakan. Dan bahkan kehadiran tadi Satgas Daerah terdiri dari 3 dinas, Dinas Pendidikan, Dinas Pendayaan dan Dinas Sosial. Ini juga banyak di berbagai daerah juga belum jalan. Nah tim PPK sendiri kadang-kadang malah belum pernah baca Permendikbud ini. Jadi ini masih PR bagi pemerintah, di mana mengingatkan sekolah-sekolah untuk punya kanal pengaduan itu perlu betul-betul dipastikan. Yang kedua, tim PPK-nya memang harus dilatih. Jadi tidak hanya itu di atas kertas saja ya. Betul, tapi benar-benar bisa dilaksanakan dan bisa membangun sistem keamanan atau sekolah aman di sekolah. Oke, kita akan lihat juga komentar-komentar dari warganet soal kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ini yang baru pertama kali terjadi di Indonesia dan ini menjadi alert kita semua ya, bagi Betul. kita semua. Kita akan lihat bagaimana komentar dari netizen berikut ini. Bullying yang juga harus diusut sumber masalah. Oke, jadi ini juga harus diusut ya soal bullying ini, kasus perundungan Ya, menjadi salah betul. satu faktor pemicu ya. Salah satu ya.
Salah satu. Iya. Salah satu. Bukan faktor utama. Bukan. Faktor utama. Salah satu. Oke, selanjutnya. Tapi penting gitu. Tapi penting karena stop bullying. Jangan hanya cuma sekedar jalan. Karena apapun dampaknya bullying itu pokoknya negatif. Iya, negatif. Jadi jangan cuma sebagai poster aja stop bullying di sekolah begitu ya. Bukan, tapi betul-betul dipraktekin. Makanya tidak boleh menormalisasi bullying di sekolah itu. Dimanapun, bully bukan bercanda. Bully itu menyakiti. Bercanda kan dua-duanya kita ketawa nih, bahagia. Tapi kalau bully yang satu bahagia, yang satu merasa tertekan, tertindas. Nah, berarti bukan bercanda itu namanya. Karena ada yang tersakiti gitu. Nah, jadi menormalisasi kita selama ini. Itu bercanda, gituin aja, kamu itu aja kok lapor, lebay banget, terus lemah dianggap. Nah, itu jangan. Semua karena bully itu yang menentukan bully atau tidak adalah korban. Oke, selanjutnya kita akan lihat komentar dari netizen. Patut ditelusuri dapat bahan peledaknya dari mana, bahaya banget. Nah itu tadi dari media sosial dan itu juga harus menjadi kepekaan tersendiri bagi Komdigi ya. Ya sebagai controller. Jadi memang ada beberapa teroris konvensional ya yang selama ini membuat bom sendiri, meracik sendiri dari bahan-bahan biasa yang tidak perlu dibeli secara online, tidak perlu dibeli dari toko. Gampang didapat gitulah ya. Gampang didapat, tapi kemudian dia mixing, dia modified menjadi bahan kimia. Dari bahan kimia itu kemudian dicampur lagi dan seterusnya kemudian menjadi TATP dan seterusnya. Jadi ada anak muda yang kira-kira 2023 lalu ditangkap di Malang, itu juga melakukan proses blending itu. Jadi dia sudah membeli bahan-bahan kimia secara online, kemudian dia mixing, dia blending, dia campur sendiri sesuai dengan tutorialnya. Jadi tidak semua orang harus paham kimia, sekali lagi ya, kalau untuk mendapatkan itu, dia bisa mendapatkan bahan-bahan itu, karena kalau sendirian nih bahan, tidak bisa jadi bahan peledak. Tapi ketika dicampur dengan bahan lain, barulah. Mungkin hanya dengan takaran-takaran beratnya sekian gitu, yang dia dapat dari komunitas, atau bisa juga didapat dari tutorial itu, dia bisa menggunakan itu sebagai bahan peledak, meskipun low explosive. Satu hal mungkin ya, kita memang kadang-kadang high explosive atau low explosive. Tapi dari sebuah aksi kekerasan termasuk terorisme, yang ingin mereka lakukan itu adalah show off. Sending a message. Mengirim pesan dari sebuah ledakan. Kecil atau besar, buat mereka itu nggak peduli. Tapi dia hanya ingin mengirim pesan bahwa I'm still exist gitu. Saya masih ada gitu. Saya masih hidup. Nah, anak ini juga mengalami hal yang sama. Dia ingin sending message itu. Dia ingin mengirim pesan itu. Meskipun dia tahu low explosive. Jadi kenapa saya dari awal sudah mengatakan ini low explosive? Jauh sebelum polisi mengatakan. Karena dia memilih kerumunan. Kenapa dia pilih kerumunan? Karena dia tahu itu low explosive. Supaya korbannya banyak, dia pilih kerumunan. Kalau high explosive, dia tidak milih korban apapun. Dia bisa aja meledakkan mall yang lagi sepi gitu, dia nggak peduli karena dia tahu radius ledakannya besar, dia akan nyamber siapa aja. Tapi kalau low explosive, dia pilih kerumunan, dia pilih orang lagi Jumatan, dia pilih orang lagi di pasar, karena dia paham itu. Jadi ini kalau terorisme konvensional, tapi kalau anak ini saya nggak tahu ya keasliannya nantinya, hasil lidik, hasil dari sidangnya segala macam. Tapi saya meyakini anak ini dia terjebak di dalam satu komunitas itu. Satu komunitas yang justru merangsang dia, menstimulir dia untuk melakukan aksi kekerasan itu. Anda melihat ini bentuk jaringan teroris masa kini? Saya dari awal mengatakan anak ini tidak terhubung dengan jaringan. Tapi kalau terinspirasi untuk melakukan aksi kekerasan, iya, beda. Antara network dan being inspired kan beda. Jadi kalau network, insya Allah ya, kalau di Indonesia terorisme berbasis jaringan itu polisi udah paham, udah kelotokan lah, dia tahu kalau ledakannya itu di sini, ini pasti orangnya ini. Kalau jenis bom, jadi bom itu ada signature bom namanya. Kalau bomnya semodel ini nih, pembuatnya ini. Dan yang jadi rujukan itu Azahari misalnya. Kalau model bomnya seperti ini, tidak menggunakan TATP, dia hanya menggunakan bahan baku dinamit standar. Oh, ini biasanya bikinannya kelompok Abu Roban gitu misalnya. Ini satu contoh. Jadi polisi kalau sudah berbasis jaringan, Densus ya, itu udah hafal lah sudah.
Nah, yang jadi masalah kan kalau terjadi hal-hal yang menimpa seperti anak ini, karena dia terinspirasi dari ruang-ruang yang antah berantah gitu. Oke. 3 kata untuk kasus ini. Saya Mbak Retno. Ya, duluan Pak Islah dulu. Ya, jangan menimpa orang lain. Jangan menimpa orang lain. Bu Retno. Iya, belajar mendeteksi ya. Jadi orang dewasa di sekitar anak harusnya mampu mendeteksi hal-hal yang membahayakan. Ini menjadi peringatan yang begitu penting sekali untuk kita semua, begitu ya, untuk bisa mendeteksi ini. Jangan sampai ada kasus kedua, ketiga. Cukup ini pertama dan terakhir. Yes. Terima kasih Pak Islah Barawi, Bu Retno. Terima kasih sudah hadir di On Point with Adisela Rasati. Nanti kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya membahas topik-topik menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.